Salam Elohim, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur pada hari ini karena kita masih hidup, bisa makan oleh karena kasih Tuhan ya. Bapak Ibu, kita belajar firman Tuhan. Tapi sebelum kita belajar firman Tuhan, kita menyapa dulu kepada ketiga pribadi yang esa sudah ada di tengah-tengah dunia ini bersama-sama dengan kita, yaitu Bapa Sorgawi yang berdiam di tubuh Bapa Emelahagu. Salam Elohim, salam hormat, salam kasih. Roh Tuhan Yesus Kristus sendiri yang berdiam di tubuh Bapa Anditya Nugraharto, Roh Alfa dan Omega. Salam Elohim, salam hormat, salam kasih. Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penghibur sendiri yang berdiam di tubuh mempelai Bapa Yahweh terpilih, terekselen Bunda Bey Hamdani. Salam Elohim, salam hormat, salam kasih. Bapak Ibu, kita membahas firman Tuhan di Keluaran 20 ayat 17. Mari saya baca. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya, laki-laki atau hambanya, perempuan, atau lembunya, atau keledanya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, kata mengingini sangat banyak ya. Kita mengingini sesuatu, tapi kita tidak sanggup. Lalu kita lakukan yang lain supaya kita dapat mendapatkannya. Bapak Ibu, di sini kita harus berhati-hati, berjaga-jaga. Nafsu dunia ini akan banyak supaya kita menjauh daripada Tuhan. Tetapi bukan seperti itu maksud Tuhan. Kita mencukupkan apa yang ada pada kita, yaitu gaji kita. Kita tidak kekurangan asal kita datang kepada Tuhan, mengadu kepada Dia. Kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan, kita akan dicukupkan. Sekarang ini Bapak Ibu, pendeta-pendeta pun berkoar-koar di mimbar. Kenapa? Jemaat banyak, persepuluhan jalan. Apapun itu semua salah atau tidak, diteruskan berkhotbah. Terlebih-lebih tidak percaya kepada ketiga pribadi yang esa yang sudah ada di tengah-tengah dunia ini. Dia percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Roh Kudus, tetapi tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah ada di tengah-tengah dunia ini. Apalagi kita sudah kita tunjukkan fotonya. Banyaklah. Itu manusia itu. Ajaran sesat. Tidak benar itu. Kenapa? Karena nggak dibuka lagi hatinya. Sudah ditutup hatinya. Oleh karena dunia sudah menguasai hatinya. Mamon banyak. Harta banyak. Ketenaran hatinya, ketenaran namanya terkenal di dunia ini. Itu yang diambil manusia. Jadi, hawa nafsu ini banyak. Kita mempunyai sesuatu. Kita mengingini sesuatu. Tapi kita tidak bisa mendapatkannya. Lalu kita cemburu kepada saudara kita. Karena dia bagus kelakuannya. Apa yang diingininya berhasil. Tetapi di sini banyak contoh. Seperti Kain dan Habil. Persembahan Habil diterima Tuhan. Persembahan Kain tidak diterima Tuhan. Kenapa? Karena hatinya jahat. Tuhan melihat hati. Bukan melihat jabatan kita S1, S2 sampai jabatan apapun. Tuhan melihat hati kita yang sungguh-sungguh. Tapi zaman sekarang apa Bapak Ibu? Menambah-nambah cakap pun mau. Berkoar-koar di mimbar mau. Karena banyak jemaat, banyak lewat. Tidak peduli apapun itu semua. Hanya yang dikatakannya itu benar. Oleh sebab itu Bapak Ibu, bertobat kita. Carilah Tuhan yang benar. Carilah Tuhan pengajaran yang benar. Percayalah kepada ketiga pribadi yang esa yang sudah ada di tengah-tengah dunia ini. Untuk menghakimi dunia ini. Sudah datang. Jangan lagi menunggu-nunggu di awan-awan.
Penghakiman sudah berjalan. Bencana di mana-mana. Tanah bergerak. Ada lagi tanah berlubang saya dengar. Semakin parah, sehingga membawa bencana. Oleh sebab itu, mari kita bertobat sungguh-sungguh datang kepada Tuhan Yesus. Jangan dulu datang bencana itu, baru kita bertobat. Tidak ada gunanya Bapak Ibu. Sekarang masih ada waktunya. Kita kejar. Mari kita baca firman, berpuasa, berdoa, kita puji Tuhan Yesus. Kita sembah. Dialah satu-satunya Allah kita. Yang kita puji, yang kita sembah. Jangan kita percaya kepada Tuhan Yesus, tapi tidak percaya kepada ketiga pribadi yang esa. Sama saja menolak firman-Nya. Itu menolak namanya itu. Barang siapa yang tidak percaya kepada ketiga pribadi yang esa, sudah tersedia hukumannya. Alam yang membalas kepadanya. Tapi barang siapa yang percaya kepada Dia dan melakukan firman-Nya, perintah-Nya, akan diselamatkan. Jadi di sini kita diuji. Jangan kita melihat karena banyaknya manusia enak didengar khotbah. Memang saya sudah pernah mendengarnya di gereja yang enak-enaknya diberitakan. Jarang diberitahukan wahyu ini. Jarang diberitahukan baca firman Tuhan, jarang. Pokoknya tidak pernah. Tapi kalau sekarang, dengarkanlah pengajaran ketiga pribadi yang esa, yaitu Bapa Surgawi, Pak Eman Lahagu, Roh Tuhan Yesus Kristus sendiri, Bapak Anditya Nugraharto, Pangeran Ilahi, Hakim yang adil, Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penghibur, yang mendidik, menuntun kita ke jalan yang benar. Bacalah itu, terimalah itu Bapak Ibu, jangan mengeraskan hati. Jadi, saya sangat tersentak ya, terbuka hatiku untuk menyanyikan lagu yang cocok kepada dunia ini. Walaupun suaraku tidak begitu bagus, saya bersyukur masih bisa bernyanyi itu untuk kemuliaan Tuhan. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah pada sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah pada sabda Allah. Benar, apapun itu semua. Zaman sekarang bencana alam, puting beliung, gempa, banjir bandang, tanah bergerak, datanglah kepada Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan, lakukanlah. Demikian firman Tuhan yang sedikit ini. Saya percaya Roh Kudus akan mengajari kita lebih dalam lagi. Tuhan Yesus memberkati. Salam.